Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Di sini saya akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2020 hingga tahun 2021. Yuk langsung saja ke slide selanjutnya. Baik, di sini ada definisi pertumbuhan ekonomi. Menurut Budiono tahun 2013, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami kenaikan apabila pendapatan real masyarakat pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan real masyarakat di tahun sebelumnya. Nah, dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi diartikan penambahan PDB, produk domestik bruto, yang berarti peningkatan pendapatan nasional. Nah, dari pengertian di atas dapat kita simpulkan pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai proses perubahan yang secara kesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Baik, selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini terpecah menjadi beberapa faktor lagi. Yang pertama ada sumber daya alam. Sumber daya alam bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi, yaitu contohnya Indonesia. Indonesia mampu tumbuh karena sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan warga dan komoditas dagang. Yang kedua ada sumber daya manusia, yang merupakan faktor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu lebih menekankan kepada efisiensi dan keterampilan manusia. Untuk itu diperlukanlah peningkatan ilmu pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan seluruh penduduk Indonesia. Yang ketiga ada akumulasi modal. Akumulasi modal atau pembentukan modal ini terjadi ketika jumlah persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi lagi, yang mana itu mengalami kenaikan dalam waktu tertentu. Yang keempat ada organisasi produksi. Organisasi produksi merupakan bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Yang kelima ada teknologi. Perubahan teknologi dianggap faktor paling penting, yang mana dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan dan kemajuan teknologi menaikkan produktivitas buruh, modal, dan faktor produksi lainnya. Yang terakhir ada pembagian kerja. Pada saat pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Hal ini dapat membawa perubahan ke arah usaha produksi berskala besar. Baik, di slide selanjutnya ada faktor non-ekonomi. Terdapat beberapa faktor non-ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di antaranya faktor politik dan administrasi pemerintah. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang khususnya. Politik yang tidak stabil serta pemerintahan yang korup sangat menghambat kemajuan ekonomi. Kedua ada aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya dalam kehidupan masyarakat meliputi sikap, tingkah, laku, pandangan masyarakat, motivasi kerja, dan lain-lain. Nah, pada munculnya kebudayaan barat membawa arah penalaran dan skeptisme, menanamkan semangat baru serta memunculkan kelas pedagang yang baru juga. Yang terakhir ada tertib hukum, yang mana pada pelaksanaan hukum seringkali menghambat kemajuan ekonomi, sehingga tidak mendukung terlaksananya pertumbuhan ekonomi. Sehubungan dengan itu, maka hukum harus dilaksanakan secara tertib dan konsekuensi. Nah, subbab berikutnya yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami kebuntuan dikarenakan pandemi COVID-19 yang hadir membuat proses transaksi jual beli menjadi sulit. Hal ini menyebabkan perekonomian mengalami penurunan yang signifikan sehingga masyarakat secara dominan kesulitan untuk bertahan hidup. Setelah mengalami kebuntuan pada tahun 2020, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi kembali secara bertahap pada tahun 2021. Indonesia mengupayakan peningkatan perekonomiannya secara menyeluruh dalam segala bidang. Berikut adalah rincian tentang perekonomian Indonesia pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Yang pertama itu ada ekonomi Indonesia di triwulan 2 pada tahun 2021 terhadap triwulan 2 pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 7,07%. Itu pada sisi produksi, lapangan usaha, transportasi, pergudangan, dan ekspor barang dan jasa. Yang kedua, ekonomi Indonesia
pada semester 1 tahun 2021 terhadap semester 1 pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,10%. Itu dari sisi produksi, sisi usaha informasi dan komunikasi, serta sisi ekspor barang dan jasa. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka ada kalanya untuk memberikan solusi, yang mana di sini ada upaya pemerintah untuk memajukan UMKM Indonesia. Yang pertama ada program PEN, yaitu program pemulihan ekonomi nasional, yang mana program ini dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi akibat dampak COVID-19, khususnya sektor informal atau UMKM. Rincian program PEN untuk UMKM yaitu: pertama, subsidi bunga; kedua, belanja imbal jasa penjaminan; ketiga, penempatan dana pemerintah; yang keempat, penjaminan loss limit kredit UMKM; yang kelima, pajak penghasilan final UMKM yang ditanggung pemerintah. Yang kedua itu ada kredit usaha rakyat atau KUR. Program kredit usaha rakyat atau KUR ini disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Adapun biaya jasa atau suku bunga atas pembiayaan modal kerja disubsidi oleh pemerintah. Tujuan KUR ini adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat permodalan UMKM. Ketiga, ada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau GEMAS BBI. GEMAS BBI ini merupakan salah satu program pemerintah sebagai upaya pemerintah untuk memajukan UMKM yang diluncurkan pada tahun 2020. Tujuannya yaitu mendorong national branding produk lokal unggulan untuk menciptakan industri baru dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir ada ASEAN Online Sale Day atau EOSD, yaitu Hari Belanja Daring ASEAN, yang mana merupakan acara belanja yang dilakukan secara serentak oleh platform niaga elektronik di 10 negara ASEAN. EOSD ini diselenggarakan bertepatan pada hari ulang tahun ASEAN, yaitu pada tanggal 8 Agustus tahun 2020. Nah, hal ini menciptakan kesempatan bagi Indonesia untuk mempromosikan dan membangun citra produk lokal Nusantara ke kancah ASEAN. Nah, kami berharap upaya-upaya tersebut dapat memajukan UMKM di Indonesia dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tentunya, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan di negara kita itu makin menurun. Adapun kesimpulan pada materi kita kali ini yaitu dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, kita tuh dapat membuat perencanaan mengenai penerimaan dan pembangunan negara ke depannya. Sementara bagi para pelaku sektor usaha, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat rencana pengembangan produk serta sumber dayanya. Baik, thank you for your attention guys. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua.